Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu hal yang luar biasa, yang indah sekali, yang saya peroleh dari Tuhan melalui pengalaman hidup saya bulan-bulan belakangan ini. Dan hal ini pasti akan menggores sangat dalam di dalam hati saya, dalam hidup saya. Saudara bisa memiliki kebenaran yang saya peroleh ini dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini benar-benar berarti sekali. Saudara, kebenaran itu begini, saudara. Kalau seseorang memiliki niat jahat dari sikap hatinya yang jahat, yang terbangun selama bertahun-tahun tentunya, sampai pada tingkat tertentu niat jahatnya itu pasti terwujud. Pasti terwujud. Niat jahat yang dimiliki seseorang dengan kuat sebulat-bulat hatinya, segenap jiwa, akal budinya, maka itu menjadi perjanjian dengan kuasa kegelapan. Jadi ikatan dengan kuasa kegelapan bukan hanya kalau seseorang pergi ke dukun atau terlibat dalam okultisme. Tetapi ketika seseorang memiliki niat jahat, ketika seseorang memiliki niat jahat yang kuat, yang bulat, segenap hati, segenap jiwa, maka ia mengadakan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dan kejahatan itu akan terwujud, akan dilakukan, saudaraku. Dan tentu kejahatan-kejahatan seperti ini pasti menyakiti sesama, pasti melukai sesama, pasti merugikan sesama, pasti menghancurkan pekerjaan Tuhan kalau itu ada di lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya adalah hamba-hamba setan. Hamba-hamba Lucifer, saudara. Manusia seperti ini itu tidak kalah membahayakannya dibanding roh-roh jahat. Roh-roh jahat bergentayangan bisa tidak kelihatan, merasuk dalam diri seseorang, diusir dalam satu kali usiran dalam nama Yesus keluar. Tetapi manusia-manusia yang telah terbiasa memiliki sikap hati yang bengkok, lalu membangun niat jahat di dalam dirinya, sampai bulat segenap hati, jiwa, dan akal budi, dia membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Sampai pada tingkat tertentu dia pasti melakukan kejahatan. Dia sudah membuat ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Sampai pada tingkat tertentu orang-orang seperti ini pada taraf seperti yang dikatakan Alkitab, menghujat Roh Kudus. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen biasa. Orang-orang Kristen umum. Bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Bisa terjadi atas orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Dan jangan heran, saudara, hal ini juga bisa terjadi atas pendeta dan teolog. Semua kita bisa kejangkit ini. Ya. Yudas salah satu contoh bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan Yesus maksud saya, dan yang telah diberi kepercayaan menjadi bendahara pasti dekat dia dengan Yesus. Begitu punya niat jahat. Tapi itu terbangun dari waktu yang lama.
Yaitu ketika dia tidak jujur soal uang, saudaraku. Memang kata Alkitab dia suka mencuri uang perbendaharaan. Sampai punya niat saudaraku sekalian. Untuk melakukan hal yang lebih jahat. Mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan. Kalau orang tidak biasa mengalah, ya, suka tersinggung, gila hormat, ya, tidak suka mengampuni, egois. Orang-orang seperti ini akan mudah tersulut dendam kebencian, tersulut kepahitan. Dan orang-orang yang seperti ini akan bisa melakukan hal-hal yang kejam dan bengis dan tidak berperi kemanusiaan, tega terhadap sesamanya. Kadang-kadang sampai dia lupa, dia juga punya anak, dia juga punya keluarga. Bagaimana kalau diperlakukan seperti itu, seperti dia memperlakukan orang lain. Dia sudah tidak mikir, saudara. Dia rasa aman-aman saja. Padahal ia bisa menuai apa yang dia tabur dan keluarganya bisa menuai apa yang dia tabur. Jadi hati bengkok itu, saudaraku, akan membuahkan niat-niat jahat, dan kalau sampai niat itu kuat, bulat, pasti terlaksana. Sebaliknya, kalau orang memiliki hati yang lurus, memiliki niat hati untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tak bercela, menyenangkan Tuhan, walaupun ketika dia menyatakan itu belum terwujud, tetapi pasti itu akan terwujud. Karena orang seperti ini orang yang mengasihi Allah. Dan Allah akan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan agar dia serupa dengan Yesus. Artinya agar dia menjadi seperti yang dirindukan. Ya, hidup suci, tak bercacat, tak bercela, tidak mencintai dunia, mencintai Bapa, mengabdi kepada Bapa. Itu karakter Kristus. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu adalah serupa dengan Yesus. Maka saudara, tidak mungkin orang baik mendadak atau jahat mendadak. Ada orang-orang yang bengkok hatinya, yang sementara waktu tidak kelihatan karena ada di tengah-tengah orang baik, lalu dia juga punya kehormatan, dia juga mendapat posisi entah di perusahaan, entah di gereja, entah di mana, dia tidak kelihatan jahatnya. Tetapi ada saat di mana dia merasa dirugikan. Itu setannya, monsternya keluar. Dan itulah saatnya kuasa kegelapan mencengkeram dia dan melaksanakan niat-niat jahatnya. Karena memang sebelumnya dia jahat. Jadi kalau saudara-saudara sekalian melihat kok orang jadi jahat ya, dulu baik loh. Dulu sebenarnya dia tidak baik. Dulu hanya memakai topeng baik. Nah, topengnya terbuka baru ternyata dia memang tidak baik. Orang kalau baik itu akan makin lebih baik, bukan makin jahat. Tapi kalau orang jahat akan nampak jahatnya dan memang lebih jahat. Orang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Maka saudara, sekarang ini ya, seiring dengan gairah kita berpuasa, yuk kita punya tekad untuk hidup suci. Kita mungkin belum suci benar, kita punya tekad untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Kesannya kita sombong, kesannya kita ini manipulasi, ya terserah. Nanti kita ada di pengadilan Tuhan. Jadi sekarang kita punya niat hidup suci. Niat hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berniat meninggalkan percintaan dunia, mengasihi Allah, hidup hanya untuk mengabdi kepadanya. Allah menjadi satu-satunya alasan kita hidup. Kita hidup hanya untuk menyenangkan Dia, menjadi seperti simfoni yang indah dan menjadi keharuman di hadapan Allah. Tekad-tekad yang tulus seperti ini, saudaraku sekalian, akan membuahkan
kehidupan yang benar. Maka firman Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 5, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran artinya rindu, ingin. Bukan saya mengenal kebenaran, tapi mengenakan kebenaran. Dan Tuhan Yesus itulah kebenaran. Semua kita orang-orang rusak dan brengsek. Dan mungkin saudara, hari ini masih brengsek. Kita masih brengsek. Tapi jangan ada niat jahat. Miliki niat baik. Miliki tekad baik. Dan kiranya puasa kita 40 hari ini hari ke-6, akan menjadi momentum yang akan mengukir sejarah hidup kita di bumi ini sampai di kekekalan. Angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi yang bernama Yahweh, Elohim Yahweh. Bapak Yahweh memberkati engkau, memberkati aku dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu nanti malam atau nanti sore jam 6:30 waktu Indonesia Barat.